Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar terkait dengan JavaScript. Jadi ini materinya belajar dasar JavaScript. Jadi ini isi dari materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama terkait dengan pengenalan dasar JavaScript, apa itu JavaScript dan fungsinya dalam pengembangan web. Terus yang kedua menjalankan JavaScript di browser atau konsol DevTools. Yang ketiga sintaks dasar JavaScript, variabel, get, const, dan var, tipe data, string, number, boolean, array, dan objeknya. Jadi sumber belajarnya bisa diakses di MDN JavaScript Guide ya. Jadi untuk latihannya bisa di konsol browser juga. Contohnya misalnya kita buka Google Chrome, kemudian kita tekan F12. Oke, jadi ini konsolnya, ini bagian konsolnya, kemudian F12 ya. Kita bisa setting di sini untuk theme-nya kita kasih dark. Oke, untuk konsolnya dia kita bisa atur di sini, misalkan ya ini ya, kita bisa coba misalkan 2 tambah 3 4 ya, 2 tambah 4 6, 2 tambah 3 5 ya. Jadi JavaScript bisa kita latihan pada konsol browser ya. Misalkan alert hello world. Oke, jadi seperti ini memunculkan pop-up ya atau notifikasinya. Jadi bisa kita belajar dari konsolnya JavaScript. Oke, kita kembali. Yang kedua, materi ini kita akan belajar terkait dengan struktur dan kontrol program. Jadi yang pertama operator, yang keduanya percabangan, di mana operator terdiri dari aritmatika, logika, dan perbandingan. Untuk percambangannya ada if, else, switch. Perulangannya ada for, while, dan juga do while. Kemudian yang terakhir function atau fungsi dasar, parameter, dan return value ya. Untuk latihannya kita bisa buat kalkulator sederhana atau kita buat aplikasi cek bilangan ganjil ya, atau bilangan genap. Yang ketiga, materi yang ketiga terkait dengan manipulasi DOM, Document Object Model. Jadi bagaimana cara kita mengakses elemen HTML dengan JavaScript menggunakan dokumen .getElementById atau query selector. Yang kedua mengubah teks atribut elemen HTML. Yang ketiga menambah dan menghapus elemen HTML. Yang keempat event listener, on click, on change, on mouse over ya, dan seterusnya. Ada beberapa yang lain, silakan Anda cari referensinya di Google. Banyak situs terkait dengan JavaScript ya. Untuk latihannya bisa kita buat tombol mengubah warna backgroundnya saat kita klik ya. Oke, selanjutnya akan materi yang keempat ini terkait dengan array dan objek. Jadi yang pertama bagaimana cara membuat dan mengakses array menggunakan fungsi pass, pop, map, dan filter. Kemudian menggunakan objek key and value, bagaimana cara mengakses propertinya. Dan yang ketiga menggunakan metode array dan objek. Jadi latihannya bisa kita buat latihan aplikasi daftar tugas sederhana atau to-do list. Yang keenam ini JavaScript modern atau ES6+. Materinya destructuring, template literal, spread and array operator, arrow fungsinya. Untuk sumber belajarnya bisa diakses dari materi ES6 cheat sheet ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang berikut lagi untuk materi yang yang ketujuh terkait dengan asynchronous JavaScript. Nah, ini terkait dengan pengenalan callback, promise, and async atau await ya.
Jadi cara kerja set timeout dan set interval, terus bisa kita gunakan untuk fetch API atau application programming interface untuk mengambil data dari server. Jadi bisa kita gunakan ini untuk mengambil data API atau backend-nya. Untuk latihannya bisa ambil data JSON placeholder API menggunakan fetch. Jadi inilah untuk materi yang kita akan pelajari bersama. Jadi tips belajar JavaScript, jadi yang pertama harus banyak praktek. Jangan kita hanya baca teori, tapi harus langsung coba coding ya. Jadi yang kedua, buat proyek sederhana seperti kalkulator, to-do list, ataupun website, portfolio dan seterusnya ya. Yang ketiga, kita harus banyak bergabung dengan komunitas di forum JavaScript, di grup Facebook, Discord, atau Stack Overflow untuk kita banyak bertanya jika kita ada kendala. Oke, baik ya, jadi kita mulai dengan materi yang pertama terkait dengan pengenalan JavaScript. Jadi JavaScript sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web lebih interaktif dan dinamis. Jadi bahasa pemrograman ini sangat powerful dan sangat populer ya. Jadi dengan JavaScript kita bisa mengubah konten HTML dan CSS secara dinamis. Jadi jika kita hanya menggunakan HTML dan CSS masih bersifat statis. Jika kita menambahkan CSS berarti kita bisa atur web kita menjadi interaktif dan dinamis ya. Yang kedua, membuat efek animasi dan transisi, mengontrol elemen di halaman web, mengambil dan mengirim data dari atau ke server, terus membangun aplikasi web modern ya, seperti SPI atau single page application ya. Jadi masih banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan web. Jadi JavaScript sendiri berjalan langsung di browser tanpa perlu kita install secara terpisah ya. Dari setiap browser modern seperti Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge dan Safari sudah memiliki mesin JavaScript bawaan seperti yang tadi kita coba tadi untuk Google Chrome. Kita bisa jalankan konsol dan bisa memulai mengetik script dari JavaScript sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam praktikum. Jadi yang pertama kita akan menjalankan JavaScript di web browser. Untuk praktikum 1 jadi ada beberapa cara untuk menjalankan JavaScript. Yang pertama, kita menjalankan JavaScript di dalam HTML atau inline.js ya. Jadi kita bisa menulis kode JavaScript langsung di halaman elemen di dalam elemen HTML menggunakan atribut onClick atau onMouseOver ya, dan lain-lainnya ya. Jadi ini contohnya untuk struktur HTML-nya. Jadi untuk JavaScript-nya ada di dalam sini. Jadi kita gunakan fungsi onClick di sini ya. Ini atribut onClick. Jadi ada script dari JavaScript sendiri atau kode JavaScript-nya di sini. Ini maksudnya yang untuk poin pertama yaitu inline.js ini ya. Jadi kita meletakkan JavaScript pada elemen HTML menggunakan atribut onClick, bisa juga onMouseOver dan seterusnya ya. Oke, jadi penjelasannya. Jadi ketika tombol ini diklik, tombol klik saya ini, JavaScript akan menjalankan fungsi ini, fungsi alert ya, yang akan menampilkan pesan dari pop-up seperti tadi kita praktik. Hasilnya akan ditampilkan pop-up halo selamat datang. Oke, kita akan coba praktek ini ya. Untuk praktikum pertama yang menjalankan JavaScript di web browser ya. Oke, jadi kita mulai praktek. Tentu yang pertama kita buat folder dulu di drive kita, misalnya di folder saya. Oke, kita hapus saja. Kita buat project folder ya untuk praktikum 1. Oke, kita buka Visual Studio Code, kita klik Start, Visual Studio.
Nah, seperti biasa kita buka folder kita, file open folder, kemudian kita cari folder kita. Misalkan tadi kita buat di JavaScript 4.1 ya, kita pilih foldernya, kemudian kita select folder. Oke. Oke, baik nih. Jadi kita mulai buat, misalnya kita buat seperti contoh tadi. Jadi untuk menjalankan JavaScript di web browser ya, kita akan coba untuk menjalankan cara yang pertama. Kita buat file dulu, index.html. Kita buat strukturnya, bisa ketik HTML, pilih HTML5, atau Anda ketik tekan shift tekan huruf 1 ya. Ya, kemudian kita pilih yang ini ya, yang pertama. Oke, sama ya caranya. Oke, kita buat title-nya terkait dengan menjalankan JavaScript di halaman HTML ya. Menjalankan JavaScript di halaman HTML atau inline.js ya. Oke. Ini kita buat elemen button. Kita ketik button, pilih button. Oke, di sini kita tambahkan string atau teksnya klik saya. Oke, kemudian kita tambahkan atribut on click. Kita pilih on click, ketik on, pilih on click. Oke, kemudian kita ketik alat, buka kurung. Oke, muncul tutup kurung juga. Kita tambahkan misalnya halo selamat datang ya. Halo selamat datang. Oke, kemudian kita akan jalankan. Nah, cara menjalankannya kita akan menggunakan fungsi live server atau dengan fungsi go live. Jadi Anda bisa install di extensionnya di bagian extension ini. Kalau yang belum bisa download live server ya, ini live servernya bisa diinstal. Oke, atau Anda bisa gunakan fungsi run debugging ya. Oke, sebelumnya itu kita akan menjalankan dua layar. Kita minimize maximize saja. Kita buka Google Chrome. Oke, kita geser, klik tahan, geser ke bagian kanan. Oke, tarik ke bawah, kemudian kita tarik ya. Kita coba buka misalkan ke form ini ya. Oke ya, untuk Visual Studio nya juga kita geser saja. Oke, jadi sudah. Oke, saya setting dulu hurufnya, misalnya ke 14 saja. Oke, ini kita coba gunakan go live di sini ya. Oke, muncul halaman ini ya. Jadi ini title-nya, ini button-nya yang tadi kita sudah buat. Coba kita klik. Oke, cara yang pertama sudah berhasil. Halo selamat datang. Jadi untuk meletakkan JavaScript-nya, menjalankan JavaScript, kita bisa gunakan cara yang pertama ini sudah, dengan meletakkan di dalam halaman elemen HTML menggunakan atribut on click-nya. Oke, kita lanjut untuk cara yang kedua, menjalankan JavaScript dalam TypeScript ya, atau internal JS. Ya, kita juga bisa menulis JavaScript di dalam TypeScript di dalam file HTML. Ya, contohnya seperti ini. Oke, misalkan kita lihat penjelasannya di sini.
Jadi fungsi ubah teks artinya fungsi dari on click ini, button on click ubah teks ini mengubah teks pada elemen H1. Ini adalah H1 ya, ketika tombol diklik. Jadi pada saat kita klik tombol ini akan diarahkan ke fungsi JavaScript namanya ubah teks. Di dalam fungsi ini kita gunakan DOM tadi, dokumen object model, dan menggunakan fungsi document get element by ID, di mana ID ini adalah menunjuk pada H1 dengan menggunakan inner HTML untuk makan teks ya. Jadi pada saat kita klik ubah teks, klik maka teks pertama hello dunia akan berubah menjadi teks berubah ya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kita akan coba. Oke. Ini kita kembali ke Visual Studio. Oke. Kita buat saja file baru di sini. Kita tutup saja index.html ini. Oke. Misalnya di sini kita namakan, kita rename saja index step 1 ya. Oke. Kemudian kita buat file baru lain, index step 2 titik html. Oke. Kemudian kita buat strukturnya tahan shift, tekan tombol 1 pada keyboard. Oke. Pilih tanda seru ya. Oke. Langsung muncul di sini ya. Oke. Ini kita ganti title-nya menjalankan JavaScript. Oke. Ini menjalankan JavaScript dalam tag script ya, atau internal JS ya. Misalnya kita ganti di sini untuk title-nya ya. Oke. Script ya. Internal JS. Oke, sudah. Kita tambahkan di sini H1. Kita pilih H1. Oke. Nah, oke, kita tambahkan ID-nya sama dengan judul. Kemudian teksnya halo dunia ya, halo dunia. Oke. Kemudian di bawahnya kita tambahkan button. Oke, buttonnya klik untuk ubah ya, klik untuk ubah. Untuk buttonnya, di dalam button ini kita tambahkan fungsi atau atribut on click. Kemudian fungsinya kita namakan ubah teks. Ubah teks ya, gunakan huruf besar T-nya ya. Oke, tutup kurung. Oke. Kemudian yang menjadi poin penting di sini adalah script ini ya. Jadi kita tambahkan script di dalam, kita tambahkan tag ya, tag script ya. Kita ketik saja script. Oke, pilih script, kita enter. Kita buat fungsi namanya fungsi ini ya, ubah teks ya. Kita pilih fungsi saja, tambahkan ubah teks ya, sudah muncul sini ya, ubah teks. Oke, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter ya. Kita tambahkan DOM-nya, misalnya dokumen dot get element by ID ini ya. Oke, buka kurung, tutup kurung. Oke, kita gunakan ID judul karena ini yang akan kita ubah ya, judul. Oke, dot inner
ini HTML ya, untuk datanya di HTML sama dengan misalnya kita ikut saja teks berubah, teks berubah. Oke, titik koma ya. Oke, kita perkecil ini, kita jalankan Chrome-nya. Oke, kita stop dulu, kemudian kita jalankan. Oke, di sini halo dunia ya. Jadi untuk H1 nya berisi halo dunia. Jadi pada saat kita klik tombol klik untuk ubah, maka akan diarahkan ke fungsi ubah, di mana get element by ID yang punyanya H1 ini akan berubah menjadi teks berubah ya. Jadi yang pertamanya halo dunia ini akan berubah menjadi teks berubah ya. Oke, kita klik. Oke, teks berubah ya. Jadi seperti itu, kita refresh. Oke, kita klik. Oke, jadi ini adalah langkah ke-2 untuk meletakkan JavaScript ya. Dan yang terakhir, langkah ketiga ini menjalankan JavaScript dari file eksternal JS ya. Jadi seperti ini ya. Ini langkah yang ketiga. Jadi kita bisa menyimpan kode JavaScript dalam file terpisah dengan ekstensi .js, lalu menghubungkannya ke HTML ya. Jadi contohnya ini kita punya file HTML, kemudian kita letakkan di bagian sini scriptnya. Jadi bebas, kita bisa letakkan di bagian atas di dalam head ataupun di atas di dalam body ya, di atas tag elemen body, penutup body ya. Oke, ini fungsi HTML, ini fungsi dari script.js. Jadi ini terpisah ya, file 1, file 2. Oke, penjelasannya, file JavaScript eksternal memisahkan kode dari file HTML, jadi membuatnya lebih rapi dan mudah dikelola ya. Jadi maksudnya kita tidak perlu letakkan di dalam ini ya, file HTML, tapi kita panggil saja file script.html. Itu maksudnya di luar atau eksternal ya. Oke, kita coba praktiknya. Oke, kita tutup saja, kita stop dulu. Oke, kita tutup saja. Kita buat di sini file baru namanya index step3.html ya. Oke, kemudian kita buat struktur HTML-nya. Kita ketik tanda seru, pilih tanda seru. Oke, kita jadikan title-nya menjalankan JavaScript dari file eksternal. Oke, di bagian bawah sini kita panggil JavaScript-nya, di sini script-nya. Sebelumnya itu kita buat dulu file JavaScript-nya. Misalnya script new file script.js ya. Oke, sudah. Kita kembali ke indeks kita panggil di sini script, tapi script rc ya, src ya. Di sini kita ketik saja s ya, sudah munculnya karena dia berada dalam satu folder, maka secara otomatis dia munculkan file script.js. Kita pilih saja. Oke, kemudian kita Ctrl S, simpan dulu. Kita kembali ke materi, kita lihat. Oke, seperti ini ya. Jadi kita buat dulu sama seperti tadi H1. Oke, ID-nya misalnya tadi judul ya, judul, teksnya halo dunia ya, kemudian buttonnya klik untuk ubah ya, ubah. Oke, kemudian atribut buttonnya on click, on click. Oke, kita tambahkan di sini fungsi ubah teks. Oke, kemudian kita save, Ctrl S. Jadi untuk file JavaScript-nya kita mulai ketik. Di sini kita buat fungsi, namanya fungsi
ya. Fungsi ubah teks. Jadi nama fungsi ini harus sama dengan nama fungsi pada atribut ini ya, supaya kita ketika diklik ini dia mengarahkan ke fungsi yang sama ya. Oke, kemudian kita buka tutup enter ya. Oke, kita tambahkan ini ya, dokumen get element by id ya, untuk fungsi DOM-nya ya. Oke, kita ketik dokumen di dokumen dot get element by id. Oke, tambahkan id judul punyanya H1 ini. Oke, jangan lupa dot inner html untuk menampilkan teks sama dengan teks berubah. Oke, teks berubah. Oke, kita file, kita save, kemudian kita buka Chrome-nya. Oke, kita refresh. Oke, ini file baru ya, jadi dia hilang tadi. Kita jalankan yang kedua ya, kita jalankan ulang saja, go live. Oke, oh sorry, kita tidak boleh jalankan di sini ya, kita jalankannya dari indeksnya. Oke, kita stop dulu, kita go live. Oke, jadi pastikan kita berada di folder index.html atau file HTML, baru kita jalankan live servernya ya, supaya dia akan mengarahkan ke HTML kita ya. Jadi ini hasilnya halo dunia, misalnya saya tambah halo dunia, secara otomatis dia akan berubah di sini ya. Jadi ini fungsi live server ya, apa yang Anda lakukan coding atau Anda menulis script di Visual Studio Code, secara otomatis dia akan berubah di tampilan web browser ya. Misalnya saya klik ubah, otomatis teksnya berubah ya. Oke, jadi tanpa perlu kita simpan pun langsung berubah di sini ya. Oke, saya coba simpan. Oke, saya klik, teks berubah. Oke, jadi dia secara otomatis mengganti, menambahkan teks yang ini ya. Misalnya saya tambahkan ini, teks berubah otomatis ya, jadi otomatis ya. Oke, saat saya Ctrl S kemudian saya klik, teks berubah otomatis. Dan ini maksudnya cara meletakkan file JavaScript ya. Oke, saya rasa sudah, silahkan diikuti dan dipraktek. Kita tutup saja. Oke, kita kembali ke materi. Jadi untuk materi menjalankan JavaScript dengan 3 cara kita sudah pelajari, silahkan dipraktek. Kita lanjut untuk praktikum yang kedua terkait dengan sintaks dasar JavaScript. Jadi sintaks dalam JavaScript mirip dengan bahasa pemrograman lainnya seperti Java atau C. Jadi berikut adalah beberapa aturannya. Yang pertama, setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Contoh console.log halo dunia. Oke. Yang kedua, JavaScript bersifat case sensitive. Nama dan nama ini dua variabel yang berbeda ya. Jadi variabel nama dengan huruf pertama kecil dan nama dengan huruf pertamanya besar ini berbeda artinya. Kemudian itu yang maksudnya dari case sensitive ya, case sensitive. Jadi kita harus perhatikan betul cara penulisan nama variabel ya, harus konsisten ya. Kemudian yang berikut, JavaScript mengabaikan spasi kosong dan indentasi. Artinya dalam menulis kode dengan identitas yang baik membuat lebih mudah dibaca. Jadi kita tidak boleh menulis kode tanpa spasi atau kosong. Jadi harus sambung menggunakan underscore ataupun menggunakan sambungan ya. Jadi misalnya ini adalah, tidak boleh pakai spasi ya. Kemudian yang berikut, menggunakan komentar ya. Ini komentar dalam
JavaScript kita gunakan tanda slash atau garis miring 2 kali untuk baris, sedangkan untuk multi baris ini 1 baris ya. Untuk multi baris kita bisa gunakan slash bintang, kemudian komentar kita, kemudian kita tutup dengan bintang slash. Oke, kita akan coba prakteknya untuk praktikum 2 ya. Kita kembali ke folder kita buat folder baru namanya praktikum. Praktikum 2. Oke, kita buka Visual Studio. Oke, kita file, open folder praktikum 2, kita select folder. Oke, sudah. Kita buat file baru di sini, index.html. Kita buat sintaksnya, struktur HTML nya pilih. Oke, misalnya di sini sintaks HTML. Oke, kita file, kita save saja, kemudian kita panggil JavaScript dari sini ya. Kita buat file JavaScript dulu, script.cs. Oke, kemudian kita panggil di dalam elemen HTML ya, dalam file HTML script. Jadi kita gunakan cara yang ketiga ya untuk pemanggilan JavaScript. Kita hapus saja, kita script, pilih script src ya. Oke, kita panggil saja script. Oke, kita file, kita save ya. Kita mulai menulis di sini ya. Oke, kita perkecil saja, kita panggil, buka Chrome-nya. Oke, kemudian kita lihat materinya. Jadi kita coba menggunakan sintaks yang pertama, aturan yang pertama ya. Jadi kita harus gunakan aturan yang pertama. Misalnya kita ketik console, kita buka Chrome dulu, console, pilih console.log. Oke, harus semuanya. Oke, jadi ini maksudnya konsol ya. Kita coba jalankan. Jadi pastikan harus ada titik koma di sini ya. Oke, ini penulisan yang baik ya. Kita save. Oke, di sini tidak muncul ya. Memang tidak muncul karena kita belum isi di sini ya. Kita hanya mau panggil JavaScript-nya saja. Oke, bagaimana cara melihat hasilnya di sini? Jadi kita bisa melihatnya menggunakan konsol seperti tadi kita praktek pertama. Kita gunakan konsol di web browser. Anda bisa tekan tombol F12 atau di kanan pilih inspect ya. Oke, tekan F12. Oke, ini konsolnya. Oke, secara otomatis sudah muncul ya, ini hasilnya. Oke, saya bisa akan berubah di sini hasilnya. Oke, hasilnya saya melakukan FL, jadi otomatis muncul di konsolnya. Ini hasilnya jika kita menggunakan fungsi konsol di JavaScript ini ya. Oke, ini cara penulisannya, aturan penulisannya ya, pastikan harus ada titik koma ya. Oke, kita lanjut untuk kedua, JavaScript bersifat case sensitif ya. Oke, contoh nama dan namanya kita akan coba lihat di sini. Jadi misalkan kita buat variabel, misalnya nama sama dengan clone fr, nama yang besar sama dengan misalnya ya. Oke, jangan lupa titik koma ya. Oke ya, kita coba panggil di sini ya, console. Oke, coba kita console
dot plot, misalnya nama. Oke, misalnya kita hapus ini. Oke, ya secara otomatis akan memunculkan pesan error uncount reference nama it is not defined, artinya dia tidak ditemukan variabel nama ini dengan huruf kapital ya. Oke, jadi ini maksudnya case sensitive ya. Jadi apa yang Anda tulis di sini harus sama dengan apa yang Anda panggil ya. Jadi ketika saya ganti n kecil, oke, secara otomatis dia akan munculkan nama maklum FL. Oke, dan misalkan saya tambah di sini web nama cuannya. Oke, dia akan cetak. Oh ya, sorry ya, nama jual. Saya hapus di sini ya. Oke, ya, dia tidak ditemukan nama dengan huruf kecil. Ya, Anda harus ganti huruf besar karena deklarasinya dengan huruf besar ya. Jadi ini maksudnya dari case sensitive. Oke, saya rasa sudah. Yang berikut, JavaScript mengabaikan spasi atau kosong. Jadi misalkan Anda jalankan di sini ya, ini maksudnya, jadi dia tidak bisa menemukan spasi ya, kecuali Anda tambahkan cuan dan kemudian untuk penulisan namanya, maksudnya spasi itu misalkan lab nama lengkap. Nah, ini tidak berlaku di JavaScript ya. Jadi ini tidak bisa berlaku di JavaScript. Oke, jadi dia mengabaikan spasi ini ya, dia akan tidak ditemukan ya, syntax error ya, identifier nama lengkap. Jadi misalkan Anda menuliskan variabel, Anda harus sambung ya. Oke, ini bisa underscore bisa, oke, atau bisa nama lengkap ya. Jadi ini yang merupakan penulisan variabel yang bagus atau yang baik dalam penulisan kode JavaScript ya. Jadi misalkan ada 2 karakter, berarti karakter yang kedua kita kasih kapital saja. Oke, kita tambahkan di sini nama lengkap. Oke, whatever. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tata cara sintaknya. Dan yang terakhir, komentar ya. Jadi komentar ini kita gunakan di JavaScript untuk baris pertama, misalkan bagian variabel. Ini namanya komentar ya, deklarasi variabel ya. Jadi rasa dijalankan, komentar ini akan tidak akan dijalankan di program JavaScript ya, atau hasilnya tidak dikeluarkan di output ya. Dia sebagai penanda saja bahwa ini adalah kode dari bagian deklarasi, misalnya ini adalah bagian hasil atau output ya, seperti itu ya. Bisa juga Anda gunakan multibaris, misalnya ada slash pagar atau pagar slash. Bisa ini adalah bagian komen bagian kode pada JavaScript. Oke, jadi ini maksudnya multi baris, angka ini satu baris ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan sintaks dasar JavaScript untuk praktik kedua ya. Oke, untuk praktikum 3 terkait dengan variabel dalam JavaScript. Oke, variabel digunakan untuk menyimpan nilai dalam program. Jadi ada 3 cara berinteraksi.
mendeklarasi variabel dalam JavaScript. Jadi yang pertama itu menggunakan var, cara lama ya, ini kurang direkomendasikan menggunakan var ini ya. Misalnya contoh var nama sama dengan Budi, console.log nama. Jadi kelemahan var ini bisa dideklarasi ulang tanpa error. Jadi dia bersifat global scope sehingga mudah terjadi konflik variabel. Jadi misalkan kita deklarasi variabel dalam satu baris code, jadi bisa di bagian atas, di bagian tengah, bisa di bagian bawah. Jadi kemungkinan terjadi konflik pasti ada. Jadi ini tidak disarankan untuk penulisannya. Sedangkan yang kedua menggunakan let seperti contoh tadi, ini yang disarankan ya. Misalnya let umur sama dengan 25, console.log umur ya. Jadi kelebihannya tidak bisa dideklarasi ulang, artinya bersifat bagus ya, jadi bersifat block scope sehingga lebih aman digunakan. Artinya dia terblok, jadi tidak terjadi konfliknya. Jadi block scope ini meminimalisir terjadinya konflik pada saat kita menulis script. Oke, yang ketiga menggunakan cons. Jadi ini untuk nilai tetap ya, misalnya kita gunakan cons 3,14 ataupun nilai ketetapannya. Jadi kelebihannya nilai ini tidak bisa diubah setelah dideklarasi. Jadi pada saat kita deklarasi di sini, di bagian bawah tidak bisa kita ubah lagi untuk variabel p ini ya. Oke, kita coba praktek. Kita buat folder baru namanya praktikum 3. Kita buka Visual Studio Code, file open folder praktikum 3, select folder. Oke, kita buat di sini index.html. Oke, kemudian kita tambahkan tanda seru, pilih tanda serunya. Oke, misalnya ini untuk variabel JavaScript ya. Oke, kita buat for file JavaScriptnya script.js. Oke, kita panggil JavaScriptnya di atas body script, pilih script src, ketik saja script ini, di dalam src ini ketik script. Oke, pilih script.js, kemudian file save. Oke, kita kembali ke script, kita mulai untuk penggunaan variabel var ya. Jadi untuk penggunaan variabel var ini kita mulai praktek. Misalkan kita tampilkan kelompok. Oke, kita buat 2 layar. Oke, misalnya di sini mulai kita buat komentar ya untuk ini menggunakan cara lama ya, menggunakan var. Oke, saya hapus satu panjang. Oke, hasilnya var, lihat var nama sama dengan misalnya body ya. Oke, titik koma. Jadi kita coba clear saja kanan kosong clear. Oke, body console.log nama, jangan lupa titik koma. Oke, kita coba go live karena ini folder yang baru kita buka. Oke, untuk file kita klik kanan, pilih inspect atau tekan F12. Oke, body ya. Oke, kita clear ulang. Oh sorry, clear ya.
Oke, kita refresh body ya. Oke, ini untuk deklarasi variabel pertama, tapi ini tidak disarankan body. Nah, ini contoh penggunaan variabel var ya. Oke, yang kedua untuk variabel head dan juga variabel cons. Contoh yang kedua, ini disarankan. Oke, misalnya lab umur 25 console.log umur. Oke, jadi ya Budi umurnya 25 tahun. Oke, kemudian menggunakan cons atau nilai tetap ya, nilai tetap, jadi dia tidak bisa berubah ya. Jadi contohnya begini, ini umur ya, jadi pada saat saya tambahkan di sini, saya update variabel umur, misalnya umur sama dengan 30 console.log umur. Oke, jadi dia bisa berubah ya, ini dari 25 bisa ke 30. Coba kita lakukan yang cons, misalnya cons i sama dengan 3,14. Oke, console.log p titik koma 3,14. Kita coba ubah nilai p di sini ya, p sama dengan 3,20 ya, error ya, assigned to constant variable, artinya constant variable tidak menerima update ya, tidak menerima perubahan nilai. Jadi constant itu artinya ketetapan, jadi variabel ini termasuk dari variabel tetap. Oke, saya rasa itu silakan dipraktek untuk praktikum 3-nya terkait dengan tipe data ya. Jadi Anda bisa tambahkan di sini misalnya nama, Anda bisa ubah var misalnya CK, jenis kelamin, nah saya laki, silahkan dipraktek ya. Sini Anda tambah di sini, copy saja, paste, hapus ini, tik jenis kelamin, otomatis muncul di sini ya, dan seterusnya. Bisa juga di sini, tambah di sini, red, nama, lengkap, gunakan FL, kan, kemudian tambahkan di sini nama lengkap. Oke, untuk variabel ini ya, lihat ya. Jadi seperti ini, silahkan dilatih-latih, dicari referensi untuk dicoba. Oke, saya rasa sudah untuk praktikum 3-nya. Kita akan lanjut untuk praktikum 4 setelah beberapa saat lagi ya, untuk tipe data dalam JavaScript.